Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Pramujiwati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, perkenalkan untuk fasilitator saya, Ibu Dewi Meriani, dan untuk pengajar praktek saya, Ibu Erna Kurniawati. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Untuk panduan pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Untuk pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulannya adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang selalu menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau asset-based approach dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya guna menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun cara saya mengimplementasikan di dalam kelas yaitu dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di kelas. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan guru atau rekan sejawat untuk mengelola sumber daya kelas. Dan di sekolah, yaitu melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam mengembangkan sekolah dengan memanfaatkan sumber daya sekolah. Yang kedua, membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, di masyarakat sekitar sekolah. Yang pertama adalah menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar sekolah dan pihak luar lainnya seperti lembaga kesehatan, kepolisian, dinas terkait, dunia usaha, dan dunia industri atau DUDI dalam mengembangkan sekolah. Yang kedua, ikut berpartisipasi mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya sekolah yang dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, dan tantangan serta fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia, kapasitas yang dimiliki, juga kekuatan dan aspirasi yang sudah ada, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. 7 aset sumber daya yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial.
Adapun contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas adalah dengan melakukan pemetaan dan pemanfaatan sumber daya sekolah ke dalam 7 modal atau aset sekolah. Aset atau modal sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar serta meningkatkan kompetensi diri agar dapat meningkatkan prestasi belajar murid mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, modal sosial. Relasi yang baik dengan pihak luar dapat menjadi sumber belajar yang menunjang dalam memaksimalkan potensi murid. Yang ketiga, modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dengan dinas terkait seperti mengadakan workshop, seminar, dan lain-lain dapat mengembangkan sekolah. Aset atau modal sekolah yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Pembiasaan budaya positif seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, baris berbaris, senyum, salam, sapa, melestarikan kearifan lokal dapat mewujudkan murid yang berkarakter. Kemudian modal fisik, sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola dengan baik akan menunjang pembelajaran murid yang lebih efektif dan optimal. Aset atau modal sekolah yang keenam adalah modal alam atau lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Aset atau modal sekolah yang ketujuh yaitu modal finansial. Pemanfaatan dana BOS untuk operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan mengembangkan sekolah. Untuk pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan dengan modul lain, modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Modul 1.2, guru dapat meningkatkan nilai dan perannya dengan mengembangkan potensi yang ada pada diri guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pemanfaatan aset atau modal sekolah. Modul 1.3. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya memiliki visi untuk membawa perubahan atau agent of change dengan berbasis kekuatan atau asset-based approach. Modul 1.4, budaya positif di sekolah merupakan kekuatan atau aset yang dapat mewujudkan murid yang berkarakter dalam suasana merdeka belajar. Keterkaitan dengan modul lain yaitu modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid dengan memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2 dalam mengelola sumber daya, kompetensi sosial emosional sangat diperlukan oleh seorang pemimpin agar dapat berdaya guna seoptimal mungkin sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan dengan tepat. Modul 2.3, seorang pemimpin harus dapat menerapkan teknik coaching dalam mengadakan untuk pengelolaan sumber daya sekolah. Keterkaitan dengan modul lain yaitu modul 3.1 dengan modul 3.2. Modul 3.1 dalam melakukan pengelolaan sumber daya
Seorang pemimpin harus mampu menerapkan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guna mewujudkan merdeka belajar. Pertanyaan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemahaman konsep sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta saya lebih berfokus pada kekurangan atau masalah dalam menghadapi sesuatu tanpa memperhatikan adanya kekuatan atau aset yang ada di sekitar. Pemahaman konsep sesudah mempelajari modul 3.2 ini, saya mulai berfokus pada kekuatan atau aset dalam menghadapi sesuatu dengan menggali dan memetakannya ke dalam 7 aset atau modal, kemudian merancang strategi pemanfaatannya. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2. Yang pertama, sumber daya sekolah dapat dipetakan menjadi 7 aset atau modal yang dapat digunakan untuk menunjang terwujudnya merdeka belajar. Modal tersebut yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Yang keempat, dalam melakukan segala hal kita harus senantiasa menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau asset-based approach. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.